dengan raka ratma eko lopa pangarana hulah minta mirofi panikah asmana lo maceng doa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, cakap-cakap soal Islam rahmatan lil alamin ngilingakan kulo marang firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Anbiya ayat 107 ingkang mungal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, Syekh Sulaiman Al-Jamal mengatakan bahwa kata rahmat dalam ayat tersebut adalah Ar-Rahim, bersifat penyayang. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat penyayang kepada siapapun, baik itu yang kaya maupun yang fakir, yang iman maupun yang kafir. Hal ini dibuktikan dengan adanya kisah ketika orang kafir melukai beliau hingga beberapa giginya ada yang patah, hingga Rasulullah terjatuh dan pingsan. Lantas apa yang beliau lakukan ketika beliau sadar? Apakah beliau memukul? Tentu tidak. Apakah neku arek? Punten kek ngilok-ngilok no boten yu. Apa yang beliau lakukan ketika beliau sadar? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya golongan tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, untuk menerapkan Islam rahmatan lil alamin tentu tidak mudah seperti yang diajarkan Rasulullah kepada kita, apalagi di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena banyaknya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di antara kita, terutama kesenjangan sosial, baik itu dilihat dari perbedaan suku, ras, ekonomi, bahkan dalam seagama pun terdapat fanatisme golongan yang dapat merusak prinsip Islam rahmatan lil alamin. Betul? Betul, sudah banyak kita saksikan sahabat-sahabatku di sekitar kita, baik dunia nyata maupun dunia maya. Banyak fanatisme golongan yang menjual nama agama, memecah belahkan umat hingga karena perbedaan pendapat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran yang telah ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa ayat tersebut mengajak kita supaya tidak seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Dan ayat tersebut mengajak kita supaya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi dalam hal agama, supaya tidak ada umat Islam yang saling hasud menghasut, usut mengusut, apalagi sikut menyikut. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kemudian ada yang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan inilah yang kerap terjadi di lingkungan kita, sahabat-sahabatku, baik di lingkungan masyarakat, apalagi lingkungan keluarga. Kenyataannya, apabila kita hidup di dunia, uang tak ada, mobil tak ada, motor pun tak ada, jangankan sanak saudara, setan pun tak ngaku cak maduranya. Betul? Betul. Namun apabila kita hidup di dunia, uang ada, mobil ada, harta tiada tara, sawah di mana-mana, jangankan sapopoh, sepolopo bengako, tangki tretan, engki. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Lantas bagaimana supaya kesenjangan-kesenjangan ekonomi tersebut tidak terjadi di lingkungan kita? Islam telah mengonsep kepada kita supaya kita tetap menjaga Islam rahmatan lil alamin dengan cara zakat dan sedekah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, marilah kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus agama Islam, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan melalui keadilan tanpa adanya kesenjangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bekecot nempak rakora, salah lopot mi rofi nyon sapora. Wal afwa minkum, tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.